percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom, jumpa lagi. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kalau pada pagi hari Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu sumber kehidupan keselamatan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami siap dididik oleh kebenaran firman Tuhan yang mendidik menuntun kami untuk hidup serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bimbing kami agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan Yesus. Kita yang baca katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memberikan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada seorang sopir taksi, ya, ia mengantar penumpangnya menuju ke sebuah area perkantoran. Setelah penumpangnya turun, lalu sopir taksi itu melihat ke belakang, ke bangku belakang. Nah, ketika dia lihat di bangku belakang, dia melihat ada dompet dari penumpang tersebut tertinggal. Ya, ketika diperiksa, memang milik penumpang tersebut, dan di dalam dompet ada uang jutaan rupiah. Ya, lalu sopir taksi itu kembali ke area tersebut untuk mencari penumpang tersebut. Kurang lebih 1 jam, akhirnya sopir taksi itu menemukan penumpangnya dan mengembalikannya. Lalu sopir taksi cerita kepada teman-teman sesama pengemudi taksi. Dia katakan bahwa dia telah mengembalikan dompet penumpangnya yang berisi jutaan rupiah. Teman-temannya mentertawakan dia. Dia bilang, kenapa kamu nggak ambil? Ya, kamu ambil saja, toh dia nggak tahu. Nah, ada yang menarik dari sopir taksi ini. Dia berkata bahwa saya pengikut Kristus. Buat apa saya pergi ke gereja, mendengar khotbah dan firman Tuhan kalau saya tidak melakukannya? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang-orang di gereja hanya menjadi pendengar tetapi tidak menjadi pelaku, ya. Seperti halnya kalau orang ke dokter. Banyak orang ke dokter didiagnosis TBC karena sering merokok. Tetapi ketika diberikan resep oleh dokter dan diberikan nasihat supaya tidak merokok, orang tersebut tetap kembali merokok. Artinya sia-sia dia datang kepada dokter. Nah, begitupun orang-orang Kristen. Banyak yang datang hanya mendengar firman Tuhan dan menarik. Tetapi ketika pulang dari gereja, mereka tidak pernah melakukannya. Padahal di dalam kitab Keluaran 23, sejak perjanjian lama, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana untuk hidup dalam kejujuran kebaikan. Mereka tidak boleh menyebarkan kabar bohong atau hoax. Mereka harus mengembalikan domba atau lembu orang lain apabila ditemukan tengah jalan. Ya, mereka tidak boleh menindas orang-orang miskin. Mereka tidak boleh menerima suap. Mereka harus berlaku jujur dan mengikuti setiap aturan-aturan yang ada. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau di zaman perjanjian lama,
kejujuran dan kebaikan telah menjadi satu merek bagi setiap orang, beda dengan zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang, orang berlomba-lomba malah mengejar kekayaan, ya, mengejar jabatan yang tinggi, mengejar ketenaran, ya, bahkan juga setiap perilaku hidupnya diupload, ya, di Facebook, di Instagram, di WA dan lain sebagainya, ya, sehingga orang lebih senang kalau dia terkenal sebagai orang kaya, sebagai orang punya kedudukan tinggi, ya, orang yang punya uang yang banyak, bahkan mungkin sebagai selebritis, ya. Nah, jarang orang berlomba-lomba untuk menjadi orang baik, ya. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, bukan tidak boleh menjadi orang sukses, bukan tidak boleh menjadi orang terkenal, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu menurut sudut pandang Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki kejujuran, ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran kebaikan firman Tuhan. Jarang orang, orang itu lebih baik daripada saya. Wah, kita harus lebih baik daripada dia. Jarang, saudara. Orang banyak malah, wah dia lebih kaya, kita harus lebih kaya lagi. Dia top, kita harus lebih top. Gajinya lebih besar, kita harus lebih besar. Banyak orang berlomba-lomba dalam konteks kacamata dunia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, firman Tuhan mengajar kita untuk berlomba-lomba menjadi orang yang melakukan hal yang baik dan berhadapan Tuhan. Ya, kita memiliki teladan yang namanya Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah memberikan teladan dan kita anak-anaknya harus mengikuti teladan Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, banyak orang sekarang ini sering mengirim WA firman Tuhan. Ya. Setiap dapat firman Tuhan belum dibaca sudah dikirim lagi, ya. Di berbagai macam grup WA semuanya firman Tuhan. Tetapi dunia tidak membutuhkan hanya penyebar firman Tuhan, tetapi dunia juga membutuhkan pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, kekristenan akan terhambat kalau kita cuma hanya menyebar-nyebar firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya. Karena Bapak Ibu saudara kasih, ya, penginjilan yang paling efektif adalah ketika dunia melihat anak-anak Tuhan berperilaku seperti Kristus hidup. Dan biarlah kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, di mana orang melihat kita hidup, mereka melihat Yesus hidup dalam kita. Ya, saudara, lebih baik saudara disematkan satu merek yang berkata, orang itu baik sekali, orang itu jujur bagaikan malaikat, dibandingkan saudara, orang itu kaya raya, orang itu sukses. Ya saudara, itu hanya kacamata dunia. Ya kalau saudara kaya dan sukses jadi baik, kudus, suci, itu lebih baik lagi, seperti halnya Ayub. Nah, Bapak-Ibu saudara kasih dalam Tuhan Kristus, untuk itu kita lihat bahwa Alkitab sudah menjabarkan banyak tokoh-tokoh dari dalam Alkitab yang menjaga kejujuran, seperti halnya Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf walaupun hidup menderita dia tetap jujur, akhirnya diberkati menjadi wakil raja. Kalau kita lihat Ayub, sekalipun menderita dia menjadi memiliki hidup yang saleh, akhirnya hidupnya diberkati. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu saudara kasih, orang-orang yang tidak jujur, ya, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Tuhan, contohnya seperti halnya Yudas, ya, Yudas yang sering mencuri uang perbendaharaan daripada kas murid-murid Yesus ataupun kas Tuhan Yesus, akhir hidupnya harus menderita bunuh diri. Begitupun dengan Gehazi, bujang daripada Elisa, ketika dia tidak benar mengambil satu hadiah, akhirnya dia mengalami kusta. Kita bisa lihat Bapak Ibu saudara kasih, mungkin banyak orang yang tidak jujur sekarang, tidak kudus, hidupnya sukses. Tapi ada saatnya penghakiman akan menjadi bagian daripada mereka. Dan biasanya mereka hidup sengsara. Tapi orang jujur dan kudus seperti supir taksi tadi, lambat laun masalah waktu, hidupnya akan diberkati. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, bahwa kekudusan adalah hal yang paling penting. Kebenaran hal yang paling penting yang harus jaga dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai umat Tuhan. Ya. Jadi kalau datang ke gereja, tidak saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau memang saudara bisa menjadi pemberita, beritakanlah firman Tuhan kepada setiap orang. Agar ketika saudara hidup, Yesus hidup dalam saudara. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan hidup. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara terkasih, berlomba-lombalah mengejar kebaikan dan kejujuran dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kalau pada hari Tuhan Yesus kami mau belajar dari firman Tuhan,
Biarlah kami tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku dan berita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika dunia melihat kami, mereka lihat Kristus dalam kami. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu, berkati jemaat Tuhan, bahkan berkati juga hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus. Biarlah melalui kehidupan kami, hanya Engkau ditinggikan, Dia akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Victory Family, Tuhan berkati.